Dibilangnya tidak selingkuh, gimana sih? Tidak selingkuh orang udah satu rumah. Saya Sio. Sio ayam. Lagi rame masalahnya Ruben sama Sarwenda. Orang-orang pada nanyain komentar gua. Lu laki-laki, lu jangan nyinyir doang, lu cari kerja dong. Itu laki-laki yang bokek tapi nyinyir itu harusnya dia dili. Atau dia dili di mana ya? Polemik Ruben Onsu dan Sarwenda kembali memanas. Media sosial ramai, netizen menjadi terbelah. Ada yang membela Ruben, ada juga yang mendukung Sarwenda. Pernyataan soal nafkah kembali menjadi sorotan. Komentar demi komentar bermunculan. Perdebatan pun tak terhindarkan. Di tengah polemik ini, sosok pria yang dikabarkan dekat dengan Sarwenda ikut menjadi perhatian publik. Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir karena ada banyak fakta, reaksi netizen, dan perkembangan terbaru yang sedang ramai dibicarakan. Lu laki-laki, lu jangan nyinyir doang, lu cari kerja dong. Itu laki-laki yang bokek tapi nyinyir itu harusnya dia dili. Atau dia dili di mana ya? Di pengadilan akhirat atau apa? Ada tahu, ada tempe, ikan teri, dan bekerja. Oke. Sekali lagi, yang nyinyir-nyinyir tapi bokek, bertobatlah kau. Orang nyinyir gak pernah maju, gak pernah kaya, dikucilkan oleh sesama pengusaha. Jadi laki-laki bekerja keras, ntar wanitamu bisa selingkuh kalau kau bokek, ya. Buat ibumu di kampung bangga, anaknya sukses. Makanya menjauhlah dari sifat nyinyir, iri, dengki. Udah. Salam kerja keras. Dibilangnya tidak selingkuh, gimana sih? Tidak selingkuh orang udah satu rumah. Saya Sio. Sio ayam. Lagi rame masalahnya Ruben sama Sarwenda. Orang-orang pada nanyain komentar gua. Salah lah, gue kagak ikut-ikutan bertanya komentar gue. Kok nggak mau undang Ci Sarwenda? Terus di bawahnya, jangan undang. Kok jangan undang? Kalian ini sibuk banget sih masalah begituan. Bang, 200 juta cukup gak sebulan? Cukup banget lah. Wah anjay, makasih. Kalian mau kadang-kadang nyangkut-nyangkutin ke sono, ke urusan orang, janganlah. Nggak bagus. Tanggapan karyawan Ciwen yang mengolok-olok Ruben gimana, Kak? Jangan tanya ke gua. Gua mau mencampuri apa yang bukan urusan gua. Kenapa sih pada bilang 200 juta apa? Tuh nggak usah ikut-ikutan. Aku belum Ngomong lah. Latihan nge-live. nggak mau. Latihan public speaking. Ayo beli, dijual. Sini kamu yang. Review. Katanya latihan. Dijual. Ini. Saya Sio. Sio ayam. Si paling CEO diduga sebagai kucing, meow. Wah, aku ini netizen ini keren banget ya, bisa menemukan foto-foto dia zaman kayak foto kayak. Apa tarifnya bang? Katanya CEO bang. Kalau CEO itu kebanyakan biasanya itu diam, ya. CEO besar ya.
Kalau awak kan CEO baru merintis. Kalau CEO besar tuh dia tinggal duduk manis ya, kerjanya silent, gak lahap ikut live sana sini. Sebenarnya Anda ini CEO apa tukang porot? Hah? Ayo barangkali ada mak ayamnya atau yang pernah jula-jula dia ya, bisa komentar sayangnya. Beberapa hari ini berseliweran ada seorang laki-laki yang mengaku di statementnya dia itu seorang CEO dan memiliki beberapa PT. Dan lucunya lagi, si cowok itu bilang kepada netizen untuk mencari tahu PT yang mengatasnamakan diri dia. Dan di sini gue cuma mau bilang, gue ketawa dengan statement lo, ya. Bukankah lo itu dulunya seorang simpanan dari tanti-tanti? Lo dekati cewek yang kaya untuk menghabisi uangnya. Setelah habis, lo tinggali itu cewek. Lo dekati orang-orang yang berada, yang punya nama, untuk menaikkan nama lo. Setelah orang yang lo dekati hilang gitu aja, lo habis siapanya, lo tinggali, lo nggak tahu malu, Hai, teruntuk adiknya Cici S ya. Ini saya mau sedikit komen nih untuk kamu. Lihat apa yang terjadi sekarang dengan kakakmu ya. Akibat mungkin apa yang kamu lakukan dengan karyawan daripada cici kamu ya, dengan memancing berbicara seperti itu kepada kakakmu ya, dan akhirnya kakakmu mengucapkan kata-kata yang kurang santun, kurang baik, menyebutkan kata-kata tidak baik kepada mantan suaminya ya. Nah, sekarang kamu bisa lihat dari hasilnya ya kan, seluruh Indonesia ya kan melihat bagaimana ucapan yang dilakukan oleh kakakmu ya. Nah, di sini ini mau dibilang kakakmu salah 100% juga dibilang enggak, tetapi karena ada andil dari kamu adiknya ya, dan juga dari karyawannya ya. Nah, sekarang kalian lihat hasil dari perbuatannya ya kan. Nah, merugikan kan ya kan. Mau live jadi nggak bisa live, padahal hari ini adalah hari yang bagus loh, tanggal yang bagus ya untuk live ya. Yang kata cicimu setengah jam aja bisa dapat 200 juta ya kan. Akhirnya karena masalah ini jadinya dia nggak bisa live ya kan. Nah, jadi ini pelajaran nih buat kamu ya. Terlebih harusnya kamu menghargai, menghormati mantan kakak iparmu yang sudah banyak berjasa juga kepadamu dan keluargamu. Pikirkan dengan tenang, duduk tenang, pikirkan, ingat apa yang sudah dilakukan oleh kakak iparmu, Ruben Onsu ya kan. Ingat-ingat, jangan lupa kebaikan yang orang telah lakukan. Terutama ini adalah abang iparmu sendiri ya. Jadi, nah kamu bisa lihat. Nah, kalau menurut saya seharusnya kamu juga itu harus minta maaf ya. Klarifikasi di medsos juga, bukan hanya kakakmu. Tapi saya berpikir harusnya kamu juga ya, demi kebaikan kakakmu dan anak-anaknya ya. Jadi, ayo jangan malu ya. Kan kemarin kamu berkuar-kuar tuh di room orang berani. Nah, coba dong ya kan, lakukan juga klarifikasi seperti yang dilakukan kakakmu demi kebaikan kalian semua. Oke ya, ini sedikit saran dari saya, terserah kamu mau lakukan atau enggak, terserah. Tapi kamu bisa lihat hasil dari apa yang kamu lakukan untuk terutama kakakmu. Oke, bye-bye. Jangan kau hujat Sarwenda. Sarwenda itu penyanyi loh, sebelum kenal sama Koko Ruben. Oh, Sarwenda itu penyanyi, tahu penyanyi terkenal. Ayo kita coba dengerin bareng-bareng. Kau tak cintaiku, aku sakit bila mendengarkan itu. Jujur, aku tak sanggup, jangan bohongi. Main aja cerai, ini anak kesian, lu lihat, lu jangan mikirin ego orang tuanya, mikirin anaknya. Lu pikir jejak digital nggak bakal dilihat sama anaknya, emaknya ngatain bapaknya apa? Pakai otak deh.
Kesian, anaknya tuh udah itu anak udah jadi broken home loh. Jangan ngikutin ego, serius. Gue sama mantan gue itu gue malah lebih dekat sama istrinya. Iya mau nanti bagaimana, pokoknya udah dudukin tuh dua orang itu, mau lo apa, cari jalan tengah, kelar. Kita orang luar coy, nggak tahu gitu. Anakku nanti aku libur di sini ya kan, seperti itu. Kalau dia bapak yang hebat, tapi Nih datang lagi nih orang-orang bodoh dari pihak sana. Mungkin ini isi video lagi yang 350 yang nggak bermutu seperti ini. Sikat gigi dulu bu, sikat gigi biar kagak kuning kali itu gigi. Sikat gigi pakai filter yang aku pakai, atau cari filter yang sesuai dengan muka yang tidak keluar dari muka kita, pakai filter coba ya. Ganti filternya biar kagak ungu kali itu muka ya. Kau pikir Ruben atau neneknya Ruben atau nenek kakeknya Ruben tuh yang punya stasiun TV itu, yang punya acara itu, bodoh tolol, dia tuh host di situ. Kau bilang gini, kalian coba lihat nih si Ruben pura-pura berakting, pura-pura dia yang tersakiti. Maksudnya aku tuh ya cancel aja toh semua acaranya kalau memang tahu dia di hari itu hari ulang tahun anaknya, padahal sudah diundang loh sama si Sarwenda. Seorang ayah itu nggak diundang, bodoh tolol, nggak diundang ya. Ayah itu sama ibu nggak diundang, mereka tuh penyelenggara. Kalau seandainya nih dari pihak perempuannya mau enak-enak di acara ulang tahun anaknya, dia harus bikin enak, hilangkan egonya, harus bikin enak ya. Jauh-jauh hari itu, jauh-jauh hari SMS si Ruben, gimana nih ya anak-anak nih ya, gimana ini kita mau adakan di mana, terus bagaimana ini, terus ininya apanya harus dibicarakan dulu jauh-jauh hari tolol, bukan diundang hari H. Bodoh kali kau jadi orang, pemikiran kau dangkal banget. Terus ya nih, dengan keadaan seperti ini, dengan kekacauan ini, terus kau kira enak pergi ke sana? Seandainya kau di posisi Ruben, pergi kau ke sana. Kalau seandainya kau posisi Ruben, ya. Sementara nih sudah ada kekacauan, ya. Hubungan gak baik-baik aja, kau kira enak nggak pergi ke sana? Jadi pertanyaan gue, kalau seandainya Ruben maksa pergi nih, suasana ulang tahun itu nggak jadi meriah, yang ada mencekam, ya. Kasihan dong anak-anak. Lebih baik Ruben nggak pergi. Ya, menahan diri ya, supaya anak-anaknya bahagia dan acara itu berjalan dengan lancar tolol. Ini nih ibu-ibu pantar kayak gini, ibu-ibu nggak ada otak, suka ngerumpi ini, suka gibain tangganya dia seperti ini. Mikir dulu bu sebelum ngomong, mikir poni itu diangkat dulu. Udah tua masih pakai poni kau. Kau kira stasiun-stasiun di TV itu kayak ecek-ecek gitu, yang tayang yang kau tonton itu, kira ecek-ecek itu acaranya? Kau kira mereka itu tuh bisa gitu sembarangan membatalkan sesuai dengan keinginan host-hostnya itu? Iya, kayak gitu. Memang kau otak-otak kau itu nggak ngerti arti profesional seperti apa, nggak bakal ngerti kau, ya. Nggak bakal ngerti kau profesional itu seperti apa. Ya ginilah keluar kata-kata dangkal kau. Gue tekankan sekali lagi, Ruben itu ayah kandung, tidak ada ayah yang diundang di acara anaknya. Yang ada itu mereka itu terlibat, mereka yang menyelenggarakan, bodoh, menyelenggarakan bukan diundang tolol. Kok bisa ada orang, aduh, jelek hidup lagi. Canda. Dengar ya Cici ya, wajar buat diboykot para brand-brand, wajar kamu dizolimin balik. Dengar ya, kalau kamu nggak setuju, kalau kamu diboykot dari semua brand-brand, dari semua netizen-netizen di Indonesia ya, itu kan ulah kamu sendiri. Sengaja dengan menunjukkan kesombongannya di live, bisa menghasilkan uang ratusan juta dalam setengah jam. Sekarang kamu rasakan ya, dengan ulah kamu sendiri, dengan kezoliman kamu sendiri. Kalau kamu dizolimin sama netizen, kamu jangan murka ya. Dengar, jangan murka.
Lu tahu nggak yang lagi rame? Siapa yang lagi rame? Itu tetangga lu sendiri lu. Ayo si janda gatel. yang dulu dia bukan siapa-siapa. Iya, dia emang janda gatel kayak gitu. Katanya nikah sama CEO. Pacaran CEO atau gimana tuh? CEO apa sih? Gak jelas. Enggak. Sekarang yang tiba-tiba mukanya berubah. Dulu lu tahu nggak masa lalunya, keluarganya? Oh, yang gembel itu, yang dipungut terus nggak tahu diri itu. Iya, itu tetangga gue. Yang nggak butuh apa dia bilang? Nggak butuh apa? Nggak butuh kompensasi. Nggak butuh gitu. Iya. Lagi rame. Kakak ini di RT mana sampai ke situ beritanya? Kamu jangan kayak gitu ya, jangan kayak tetangga dia ya, karena itu nggak bagus. Jadi besar, itu segitu besar loh, disyukuri alhamdulillah. Bentar lagi sel 6.6, jangan sampai nggak laku loh produknya loh. Aku tadi ngeliat dia lagi di depan rumah pakai hitam putih, kukira mau interview, ternyata klarifikasi minta maaf. Mukanya nggak banget. Nggak serius dia minta maaf. Tapi nama si Kit nggak disebut. Nggak disebut ya. Dia takut nggak laku kali ya. Takut nggak laku. Dulu aku padahal beli produknya loh. Oh, sekarang udah. Dan aku merasa oke loh. Tapi sekarang nggak usah lah ya, yuk nggak usah beli lah ya. Masih banyak produk-produk yang lebih harganya di bawah dan mungkin lebih bagus. Nggak usah lah ya, nggak usah dibeli lah ya. Yaudah, tetangga gue emang kayak gitu, sampai ke tetangga sebelahnya dia beritanya. Sampai ke RT ku loh. Iya, gila enggak itu. Kita rumpi banget ya. Nggak apa-apa, emang rumpiin kalau janda lonte emang kayak gitu. Kita rumpi banget ya. Kita rumpi banget. Nggak ngapa-ngapa. Ngomong-ngomong, kamu tim siapa? Aku pokoknya tim kompor. Ya udah gitu aja, nanti dilanjut ya. Bye. Ngerti nggak? Nggak ada kayaknya. Ini Bunda ngomong ini kayak gimana ya? Kayak setega itu gitu. Setega itu berbicara di depan melontarkan kalimat di depan publik yang ditonton ribuan orang, seakan-akan kayak lupa gitu. Kebaikan Ruben itu kayak dianggap sebatas angin lewat gitu loh. Perjuangan Ruben selama ini berumah tangga, menafkain, menyenangin, membahagiakan, itu kayak nggak terlihat gitu. Ruben nggak minta Ruben tuh nggak butuh untuk disanjung-sanjung. Ruben tuh nggak minta untuk dihargain apa pemberian dia, tapi setidaknya hormatinlah dia sebagai yang pernah jadi suaminya gitu. Itu aja. Yang pernah tinggal bareng, yang pernah hidup bersama gitu. Itu aja. Mungkin buat si perempuannya itu aja yang Bunda ingin. Berhentilah untuk selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin spontan atau nggak spontan gitu. Walaupun bagaimana dia bekas suamimu, dia pernah memberikan kasih sayang padamu. Jangan karena udah nggak punya rasa atau punya yang nggak tahu entah gimana, tapi jangan merendahkan gitu, jangan meremehkan gitu. Ruben, kalau Bunda lihat dari jalan ceritanya kan Ruben tuh cuman butuh ketemu anak. Jangan ngasih kentang dulu, kenapa sih? Oke, aku jawab ke komenan Meleviti. Ini yang kakak minta part wow cerita dari seorang CEO gadungan, yang dimana CEO yang gadungan ini sebelum pacaran dengan wanita yang sekarang, dia itu sebelumnya menjadi salah satu laki-laki simpanan para tanti-tanti, yang dimana dia itu sering menjadi hadiah arisan, kocok arisan para tanti-tanti. Jadi singkat cerita, ada sebuah perkumpulan tanti-tanti mengocok arisan, dan adalah satu wanita yang mungkin kolong berat, dia menerimanya, mendapatkan hadiah tersebut, dan akhirnya yang CEO gadungan ini mengikuti dia.
Setelah ketemu, setelah jalan, setelah apa, ternyata si tantri-tantri itu memberi fasilitas kehidupan yang layak, kesana kesini ditraktir semua kehidupannya, dan endingnya si tantri-tantri ketahuan sama suami, dan akhirnya si tantri-tantri diusir dengan alasan dia malah pacaran dengan brondong. Dan akhirnya setelah diusir, si tantri-tantri itu ketemulah sama si Siu Gadungan. Karena si Siu Gadungan itu tidak mendapatkan lagi uang tersebut, ditinggalilah si tantri-tantri tersebut, dan akhirnya ketemulah dengan wanita yang sekarang. Dan di dalam cerita tersebut, di dalam cerita drama Cina tersebut, dia ketemu seorang wanita yang dibilang lumayan lah, dan ternyata seorang wanita itu memiliki anak, yang dimana anaknya itu masih dibiayai oleh mantan suami. Dan akhirnya ternyata di tengah perjalanan uang dari si cewek yang sekarang itu hilang ratusan juta. Dan pada saat mungkin ditanya, uang itu hilang gitu aja tanpa ada penjelasan apapun dari si Siu Gadungan. Dan ending cerita ini sama seperti tantri-tantri sebelumnya, yang dimana dia itu selalu menghambur-hamburkan uang terhadap yang dikasih itu ke wanita lain dan ke gaya hidup dia, dan sekaligus untuk memancarkan aura karismatik agar para wanita itu lulus sama dia. Dan kalau mau tahu kelanjutannya, jangan lupa follow lagi, kita akan lanjut di part yang akan menegangkan. Oke? 200 juta plus 9 juta untuk plastik sampah. Plastik sampah tanggung jawab mantan suami. Ternyata di muka bumi ini wanita bermuka dua itu dimenangkan oleh Sarwenda. Bergelarkan wanita tidak tahu terima kasih, wanita tidak tahu diri, wanita yang tidak tahu malu dimenangkan oleh Sarwenda. Dia dapat piala SCTV Awards, yaitu Sarwenda. Kenapa Mbak kamu nggak belajar dari Kimberly? Kimberly aja minta 2.000 perak untuk nafkah 1 bulannya dari mantan suami. Banyak di luaran sana mau minta nafkah dari mantan suami, tapi zong lah, kamu loh dikasih cuma-cuma 200 juta untuk nafkah anak plus plastik 9 juta. Kamu bilang itu nggak butuh. Kamu bilang wanita itu harus berpenghasilan, harus pandai, harus pintar. Walaupun tadinya saya jadi istri yang pakai baju daster robek, lusuh, kumel, nggak pernah dandan, tapi saya punya penghasilan karena saya berbisnis. Bisnis lu itu dulu dimodalin siapa, PA? Bisnis lu dulu sebelum kenal sama CEO opa-opa lu itu dimodalin siapa? Buka mata. Buka mata, jaga lisan, otak dipakai. Kasian kan kamu akhirnya dirujak abis-abisan sama netizen Konoha. Nah, akhirnya kamu dibanet. Itulah wanita tidak tahu terima kasih, tidak tahu pandai bersyukur. Nah, katanya kamu punya Tuhan. Pasti kita punya Tuhan masing-masing, kita punya agama, tapi kita kan pasti akan diajari masalah tahu diri dan bersyukur. Ya kan? Itu namanya wanita tolol. Saya aja pengen banget dapat nafkah dari mantan suami, dari anak gua bayi 7 bulan. Sampai ini udah 14 tahun. Zong lah, lu dapat 200 juta plus plastik sampah 9 juta. Plastik sampah doang 1 bulannya 9 juta. Edan.
Belajarlah Mbak untuk melihat ke bawah, jangan selalu menerawang ke atas. Lu itu untungnya aja tinggal di Jakarta, tinggal di rumah mewah, bekas dari Koko Ruben Onsu. Kalau lu tinggal di pedesaan kayak gua, hitam legem, lu mah gak bakal laku. Gampang. Yakin gua gak bakal laku. Beneran, percaya deh sama gua. Kalau lu tinggal di desa, kalau lu tinggalnya di sawah, di kebun kayak kita, gak bakal laku. Hai, perkenalkan nama saya CC, kepanjangannya CC CEO. Saya di sini mau klarifikasi kalau penghasilan saya itu banyak sekali. Penghasilan saya 30 menit live itu di angka 200 juta. Setiap harinya saya live 10 jam. Penghasilan saya 4 miliar. Per bulannya bisa jadi 120 miliar. Jadi di sini saya cuma mau klarifikasi kepada netizen Indonesia. Saya tidak ngarepin laki-laki, apalagi Cong. Cukup sekian dan terima kasih klarifikasi saya. Saya mohon maaf. Kenapa saya klarifikasi? Karena saya takut diboykot sama brand-brand. Saya akan kehilangan karir saya. Dan satu lagi, saya akan mengikat adik kandung saya yang telah jadi provokator di rumah tangga saya selama ini. Sampai saya sudah bercerai, dia menjadi provokator juga. Sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf. Ini bukan klarifikasi tapi verifikasi. Minta maaf tetapi suruh buzzer untuk mendukung dirinya atas permintaan maafnya. Berarti kan memang ada udang di balik bakwan. Permintaan maaf yang dia ucapkan pastinya tidak tulus. Ya tadi dia takut barang dagangan dia tidak laku, takut tidak ada yang beli, akhirnya melakukan klarifikasi permintaan maaf yang ujuk-ujuknya ketahuan memakai buzzer untuk mendukung video klarifikasinya agar dinotis dan semua masyarakat netizen Indonesia sedikit memberikan hati dan melupakan kejadian yang telah dilakukan. Miris tapi pada intinya mari yuk kalian yang benar-benar ingin membantu pelaku UMKM, bantulah pelaku UMKM. Tidak perlu artisnya duit udah banyak. Buat apa sih membantu mereka? Contoh produk saya ini banyak banget di keranjang kuning, gak ada satupun yang kalian beli. Tega banget, jahat banget. Tapi satu hal yang harus kita lakukan sekarang, stop untuk memakai barang artis, stop untuk membeli produk dari artis ketika masih ada orang susah yang lebih patut barangnya untuk dibeli. Oke? Sarwenda, gue izin nanya ya, tapi tolong dijawab pakai akun asli lu, jangan buzzer ya. Itu lu pakai pengacara yang lulusan dari mana sih? Kok bisa gitu kepleset nyebut mantan ayah? Setahu gue nih yang orang bego, nggak ada tuh yang namanya mantan ayah. Adanya mantan laki yang tiap bulan ngirimin 200 juta tapi masih dihina, disebut cong. Tapi buat gue mendingan cong sih, tapi bisa transferin untuk anak-anaknya 200 juta ketimbang yang jantan malah nyuruh kerja 14 jam. Salam hormat. Gak pernah gue pengen gatel banget pengen komentar perihal permasalahannya si apa tuh namanya, urusan rumah tangganya artis. Gue gak pernah, ya Allah. Alhamdulillah aku tuh maksudnya gak penting gitu ya. Tapi dalam hal ini ya, udah sih aku tuh ngefans banget sama Koruben. Terus aku tuh tahu banget perjalanan Koruben seperti apa dan baiknya kayak apa, Masya Allah banget. Tapi begitu tahu perihal komentarnya, bukan komentar, perihal omongannya si Sarwenda, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini orang ya emang gak tahu diri banget. 200 juta doang gue juga mampu, gak butuh duit Allah. Sarwenda,
in this ekonomi ya, 200 juta itu tuh gede banget. Banyak banget janda-janda di luar sana tuh yang tidak seberuntung kamu, Sarwenda. Banyak banget janda-janda yang tidak dinafkahi oleh mantan suaminya. Lu gak bersyukur. Ya Allah, 200 juta gede banget loh. Dan kita tahu banget ya, teman-teman jadinya. Guys, dulu kita tahu banget ya gimana sesayang itu Koruben sama Sarwenda. Kita tuh gak akan kenal yang namanya Sarwenda kalau gak dikawinin Koruben. Mana gue tahu kalau Sarwenda itu mantan cibi-cibi Cherry Bell itu, gue gak tahu, sumpah deh. Bener kan? Ya Allah, terus dia kok gitu banget sih? Mentang-mentang lu udah ketemu sama si Gio itu, yang kata lu mukanya kayak CEO, yang kata netizen tuh CEO gadungan, ya whatever ya, dia si CEO beneran kayak apa, gue nggak peduli ya. Tapi gue konsen banget dengan kalimat lu yang, gue ketipu banget kalau ternyata dia kurang lebih omongannya gitu ya, kurang lebih gitu deh pokoknya. Gue ketipu banget, dia cong. Kalau dulu gue bisa bedain, gue dulu nggak bisa bedain mana cong mana bukan. Sekarang gue udah bisa bedain. Maksudnya apa, Wenda? Astagfirullahalazim. Ya Allah, gue jujur ya, karena si Koruben ini udah masuk Islam, udah mu'alaf, dan beliau masya Allah ibadahnya tuh bagus banget, istiqomah banget gitu ya. Gue sebagai sesama muslim, gue ngerasa kayak, aduh ya Allah, saudara gue nih, saudara gue semuslim, seagama nih, dikata-katain sama orang nih, apalagi dia mantan istrinya, nginjek-nginjek harga diri banget. Ya Allah Wenda, terus lo sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk klarifikasi, minta maaf sama netizen. Woi, lo minta maaf sama Koruben, bukan sama netizen. Astagfirullahaladzim, lu perempuan nggak bersyukur ya? Lu perempuan nggak bersyukur dah. Lu lagi adeknya tuh, aduh sombong banget, astagfirullahaladzim. Sumpah ya, gue baru baca di tweet sama di X, bahkan gue baru baca tuh di IG-nya. Pas diklarifikasi tuh banyak banget tuh yang komen tuh, yang pada sakit hati sama lu Wenda. Lu kata-kata lu nyakitin tau gak? Aduh, gak tau lagi deh gue. Lu bilang di boykot aja, minta maaf. Lu dari kemarin kemana aja? Songong amat jadi perempuan, Buat aja FVP aku ya kan. Aku gak butuh duit konjeng. Janda-janda putus tali pusar. Buat geram gak aku rasa. Yalah hari ini kau berubah bunga. Kau pikir menjamin kali jantan kau tuh ngasih kau kebahagiaan. Dah, nanti udah ditesnya kau, jadi bunga bangke kau. Bodoh-bodoh kau. Aku gak butuh cinta kau anjing. Yang kau butuh duit kau anjing. Gitu, langsung PA aku rasa. Wenda, laki gua nih ya, kalau dia ngasih gua 200 juta ya, terus laki gua kencingnya sembarangan di kamar mandi, berate-rate, berantakan ya, gua biarin nama gua, malah gua suruh dia keluar, udah berantakan di kamar mandi, keluar kencingnya di itu ruang tamu, gak apa-apa, berantakin aja kencingnya, gua gituin nama gua Wenda. Ngambil piring berantakan ya, ambil piring berantakan, gua keluarin semuanya, malah udah keluarin aja biar gampang ayah, berantakin tambah berantakin gak apa-apa biar gampang ngeluarinnya. Ngambil nasi ya 20 centong 10 centong kagak apa-apa, sehari gua masak 10 kali juga kagak apa-apa, sesimpel itu Wenda. Kenapa lu persulit dengan 200 juta itu? Laki gua kalau dia naruh anduk berate-rate sembarangan, gak apa-apa banget, gak apa-apa ya. Mau ganti anduknya yang mana? Ntar ibu ambilin di lemari, banyak kok di lemari, ibu keluarin. Ntar ya ibu ke pasar bentar, ibu beliin anduk baru. Sesimpel itu Wenda. Kalau ngasih 200 juta terus sampo, sikat gigi berantakan, gak apa-apa, gue belerakin sama gue di kamar mandi, kagak apa-apa ya Wenda. Sesimpel itu, sesimpel, that simple. Ingat gak omongan that simple, 1 + 1 2. Lu kenapa lu persulit dengan 200 juta itu? Kenapa Wenda? Kenapa? Pokoknya dengan 200 juta yang buat masalah laki lu, jangan marahin yang bikin masalah itu. Simple itu Wenda. Heran ya Wendok,
Itu kok di IG lu pada hilang sih brand-brandnya? Mau menyelamatkan bisnis atau memang pada kabur nggak mau endorse lu lagi atau gimana sih? Kan kemarin banyak tuh bererror, sekarang hilang. Lu sih nggak tulus-tulus banget lu juga pada si home brand Sulam Alis. Gue tahu CEO yang menyamar, CEO Freeport, Pri kadang repot kadang, ya kan? Buktinya waktu si CEO lu kuras-kuras rekening lu ngambek. Lu tinggalin lipenya CEO sampai bingung, CEO sampai matiin tuh lipe. Kalau CEO udah nggak bisa lagi menghasilkan buat lipe-lipe lu tendang juga. Abis itu lu ngomong deh, ternyata CEO juga cong. Ya kan udah gue bilang home brand say. Arisan kadang-kadang sama wedok-wedok, kadang-kadang sama gadun, tergantung mana yang dia inilah yang dia bisa kuras sayang. Yang lagi viral, yang lagi seliweran, ya kan? Aduh, gue cuma mau bilang Sarwenda, otak lu di mana sebagai perempuan, Otak lu di mana gitu loh. Cantik juga lu kagak lu gitu loh. Paling tidak kalau muka lu nggak cantik-cantik banget, cuman menang putih doang, otak lu jalan gitu loh. Emang lu dajal kali ya? Lu dikasih 200 juta sama si Ruben yang udah cerai, harusnya lu bersyukur. Dua anak dinafkain, masih dinafkain. No, banyak perempuan di luar sana berjuang sendiri nggak dinafkain sama ini mantan lakinya. Lu jangan goblok Sarwenda. Ibarat kata lu bermasalah sama si Ruben ya, udah lu gak usah up ke media sosial. Yang diributin mantan laki lu juga apa, Oneng? Yang diributin laki lu itu apa? Cuman pengen ketemu sama anaknya. Udah itu anak lu doktrin gitu loh. Ngapain lu doktrin yang enggak gitu loh? Supaya apa? Supaya nggak seneng sama bapaknya. Harusnya itu laki ya, ibarat kata partner lu. Awal mulanya itu kan CEO itu kan partner lu kan. Akhirnya kegatelan kacang lu sama dia itu nggak jadi soal. Tapi paling tidak lu tahu diri gitu loh. Jangan lu ributin 200 juta nafkahnya si Ruben. Lu harusnya bersyukur masih dikasih duit sama mantan laki lo udah cerai. Apalagi tuh rumah ibarat kata lu agunin gitu loh. Udah itu juga ya, adek lu congor adekmu gitu loh. Itu sampah banget. Lu sadar nggak sih segimananya dulu si Ruben berjuang buat keluarga lu, buat bapak emak lu, buat adek lu, sampai di mana ada sejarahnya belum pernah gue lihat ya. Ibarat kata lu sama si Ruben udah berumah tangga, tapi bapak lu, emak lu, adek lu, bahkan laki adek lu tinggal satu rumah. Bisa dibilang gila ya, harusnya lu ingat itu gitu loh. Paling tidak ya kayak kata lu cong-cong bencong lu bilang ya, mungkin di otak lu udah ditutupin sama hawa nafsu ya kan. Pengen mau nikah kali sama si CEO lu itu. Paling tidak otak lu jalan gitu loh. Otak lu jalan. Kayak gimana pun Ruben itu mantan laki lu ya kan, yang udah pernah berjuang melakukan kebaikan buat keluarga lu gitu loh. Itu yang harus lu iniin gitu loh. Lu juga ibarat katanya nggak sempurna juga. Kita ini berumah tangga yang nggak ada yang sempurna. Kekurangan lu pun ada, kekurangan Ruben pun ada. Paling tidak cukup di lu, cukup di Ruben, udah titik. Dia memperjuangkan anaknya mau ketemu gitu loh. Malah bacot lu kesana kemari, ngebahas ini, ngebahas itu, ngebahas kenapa lu mau bercerai. Udah itu juga ini simpenan lu si CEO ini ngaku bukan apa ya, ngaku-ngaku lah ya, bisa dibilang punya PT ini, punya PT itu. Kalau punya PT ya nggak bakal jual BH, nggak bakal jual BH. No rapat. Lu bukan ini ya, kalau di PIK itu CEO itu rapat, nggak ngurusin BH, nggak jualan BH, ngerti nggak lu? Koko Ruben Onsu, aku janda tinggal di Medan, siap mau jadi istrimu. Kalau kau mau, lamarlah aku, Koko. Akan kurawat kau dengan baik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak akan kusia-siakan kau, Koko Ruben.
Tapi apalah daya ya kan Koko, pasti saingan banyak di Jakarta sana yang mau ngantri untuk menjadi istrimu. Tapi aku orang Medan mendaftar ya salah satu tim antrian itu ya Koko. Koko Ruben, aku tunggu ya lamarannya ya Kok. Kalau nggak mau digoreng minta maaf yang bener. Bilang ke sana. Minta maaf ke orang yang sudah direndahkan. Kalau nggak mau digoreng sama orang. Berbuat tapi nggak mau reaksi orang. Egois kau ya. Keluarga besar, tadi anak ya. Keluarga besar, terus kepada penggemar. Oke, temenin terus. Kalau seorang public figure, seorang artis, Mamski udah dari tahun 94 ya di dunia entertainment. Kita mesti bisa jaga adab, jaga nama, jaga sikap. Ya, nggak nyampe sih gue setengah jam 200 juta. Oh, ande-mande kalau sampai segitu, buset. Oh, 200 juta, Bok. 30 menit. Oh. 1 jam 400 juta. Wow. Ricky Tiu, apa penggemarnya? Siapa penggemar Ruben? Siapa penggemar Sarwenda? Coba komen. Ada nggak? Kalau penggemarnya Ruben bilang tulis Ruben. Kalau penggemarnya Sarwenda tulis Wenda. Ih, Ruben semua di sini, gila. Ruben semua. Bu, berhenti ikut campur. Oh, nggak bisa. Saya nggak akan pernah berhenti sampai orang yang bermasalah itu yang menghentikan semuanya aksinya di sosmed. Tidak mungkin saya berhenti ikut campur, tidak menanggapi, tidak memberikan reaksi atau react terhadap apapun yang orang berkasus ini masih terus aja ada di sosmed. Kalau kamu nggak mau diikut campurin orang, nggak mau dikomenin orang, jangan bikin masalah, oke? Itu ingat, itu hukum sosmed, hukum sosial media seperti itu. Hukum di sosmed seperti itu, oke? Ya. Makanya jangan macam-macam sama netizen. Jangan macam-macam sama netizen, beneran, serius. Canda. Ini ya, kemarin ada klarifikasinya. Saya Sarwenda Tan, melalui video ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Keluarga besar, teman-teman, masyarakat, dan para penggemar yang selama ini selalu setia menemani perjalanan saya. Sebagai manusia yang biasa, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, saya menyadari potongan video yang beredar tersebut sudah membuat kegaduhan di media sosial. Saya menyadari bahwa kata-kata saya tersebut tidak menunjukkan kebaikan maupun kerendahan. Ini ekspresinya kayak, gambarnya kayak agak aneh ya guys. Ekspresi dan gambar kayak, bandingkan sama muka Mamski, beda loh, auranya beda ya. Kenapa ya? Ini gambar kayak aneh ini gambar apa ya? Hati, hal-hal yang seharusnya cukup diselesaikan di ruang lebih tenang, kini turut menyita perhatian dan energi dari banyak pihak. Oleh karena itu, saya minta maaf dari lubuk hati saya. Kok rambutnya juga aneh deh, kayak. Saya minta maaf atas video yang beredar tersebut dan terhadap semua yang telah terdampak oleh karena AI tersebut. AI ya? Maaf yang terdalam kepada anak-anak saya. Apapun yang terjadi di antara kehidupan orang dewasa, mereka tidak seharusnya terbawa ke dalam pemberitaan yang beredar. Sebagai seorang ibu, saya berjanji akan terus berusaha menjadi ibu yang melindungi, merawat, dan mengutamakan kebahagiaan dan masa depan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas apa? Katanya ada yang habis minta maaf ya, tapi katanya tuh bayar buzzer buat komentar yang positif-positif, iya nggak sih?
Kalian tahu nggak siapa orangnya? Pantesan ya pas dicek-cek di Igo itu komentarnya positif semua. Semangat bunda katanya. Ini adalah orang yang mau memperbaiki atas kesalahannya. Gitu katanya. Pokoknya komentarnya tuh baik-baik, bikin kuping adem gitu. Ya kan beda banget sama waktu pas dia bilang, is. Tahu kan siapa orangnya? Jaga sosial media lagi heboh banget ya. Mantan anggota personil Ceribel, ya Ceribel yang pertama, lagi berseteru banget dengan mantan suaminya, seorang presenter ya, host TV ya, RO gitu kan. Nah, si mantan presenter ini adalah SWH kita bilang gitu ya. Heboh banget gitu. Udah pernah jadi mantan istri, ya kan, punya anak 3 gitu kan, cantik-cantik, baik-baik gitu kan. Dan ternyata setelah di era sekarang gitu udah cerai dan juga sudah lagi deket sama seorang tiktokers, influencer, dan sering live gitu dengan produk-produknya dia gitu loh. Tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang kurang menyenangkan dan akhirnya viral lah kata-kata itu. Sumpah ya, nggak ngerti banget ya, maksudnya gini, dia itu mantan istrinya ya, mantan istrinya, tapi kok sekarang kok seakan-akan kok kayak seenak banget gitu untuk yang namanya mengeluarkan hal-hal yang bisa dibilang tuh menyakitkan mantan suaminya yang udah bertanggung jawab selama mereka menikah dulu, dimana juga mantan suaminya ini adalah bisa dibilang adalah orang yang terbaik kalau aku bilang ya, karena aku juga pernah sekali tuh kayak duet sama dia di panggung, dan memang pribadinya itu sangat baik sekali, bertanggung jawab gitu loh. Dan semua penghasilan dia itu memang untuk membiayai keluarganya, termasuk keluarganya mantan istrinya ini sebenarnya gitu, dari awal mereka menikah sampai selesai mereka menikah ataupun bercerai. Cuma mau pesan doang buat mantan istrinya, tolonglah gitu, kamu tuh sudah pernah makan uang keringat dari mantan suamimu. Kamu tuh pernah ditreatment dengan luar biasa layaknya seorang ratu ya oleh mantan suamimu. Dan juga kamu juga selalu diberikan privilege yang luar biasa. Bukan hanya cuma kamu doang loh, tapi keluarga besarmu ya, dimana mungkin kita tahu bahwa sebenarnya keluargamu itu adalah bukan orang yang berkecukupan sebenarnya, biasa aja gitu. Cuman tolong gak usah seperti gitulah dengan mengatakan kata-kata yang kurang menyenangkan gitu. Ya sekarang gini ya, netizen semuanya pada pinter kok gitu. Walaupun kamu bilang yang namanya inisial, ataupun kamu berdalih bukan mau ngomongin soal mantan suami kamu, tapi kamu mengalihkan kepada hal-hal yang lain, come on lah, ada banyak clue-clue yang kamu katakan itu mengarahkan kepada mantan suami kamu gitu. Kamu sekarang mungkin boleh berjaya, sekali live 200 juta gitu kan, dengan penjualan produk-produk, tapi ingat loh, ada hukum karma. Dan juga pastinya ya, pasti juga netizen itu adalah, saya bilang adalah orang-orang yang memang bisa memutarbalikkan keadaan ya, dimana sekarang kamu di atas awan ataupun di atas angin, nanti kamu akan terjelembab kembali ke lumpur gitu. Kalau aku bilang ya, stop talking about that gitu loh. Hargai mantan suamimu yang sudah bertahun-tahun ya menyelamatkan kamu dari segi ekonomi, dari segi kehidupan, image, dan juga membantu karir kamu setelah kamu dipecat dari girl band itu ya, karena kelakuan kamu sendiri ya kan. Dan juga akhirnya sekarang kamu merasa kayak di atas angin gitu kan, dengan wajah kamu yang satu ekspresi gitu kan, satu ekspresi minta maaf gara-gara ketarik dengan hasil OP-mu itu. Come on lah, jadilah perempuan yang bermartabat gitu. Setidaknya ketika kamu membenci ataupun punya rasa kesal dengan suamimu, ingatlah kebaikan beliau ya. 3 anak disekolahkan dengan baik, kehidupan kamu juga dikasih rumah mewah, fasilitas, mobil, semuanya belanja ditanggung seperti layaknya seorang ratu. Dan juga mantan suamimu adalah orang yang terbaik, sudah memperlakukan kamu dengan baik, dan juga sudah membuat kamu seperti layaknya seorang istri yang memang harus dihargain. Tapi bagaimana kamu gitu sebagai seorang mantan istri ya, dan cara treatment kamu, cara berkata-kata kamu, tutur kata kamu tidak menunjukkan bahwa kamu seorang perempuan berkelas gitu, sampai semua orang menghujat kamu. Come on lah, be wise gitu. Jangan terlalu sombong hati, dan juga jangan terlalu berasa kayak kamu lagi seakan-akan banyak
privilege, banyak brand yang endorse kamu, terus seakan-akan setiap tutur katamu itu seakan-akan bisa kamu bilang itu adalah hal yang terindah buat kamu, tapi menyakitkan buat suami kamu. Dan kamu bisa lihat nanti anak-anakmu ya, jejak digital di era masa depan ketika mereka sudah besar, mereka sudah mengerti bagaimana kelakuan ibunya ketika muda, mereka pasti akan malu sekali punya ibu seperti kamu. Berubah sekarang. Minta maaf sama suami kamu, minta maaf sama mantan suami kamu ya, bersikap dewasalah ya. Ambil kembali hati ya, hati bukan dari mantan suami kamu tapi hati dari anak-anak kamu, di mana nanti masa depan mereka akan melihat bagaimana kelakuan kamu. Dan apakah kamu yakin gitu kamu bakal menikah dengan pria yang lagi dekat sama kamu, yang dia bilang dia adalah CEO dengan punya seratusan perusahaan? Come on lah, logikanya aja gitu loh. So, bagaimana pendapat kalian? Dan khususnya buat para perempuan yang mungkin ya melihat kelakuan dari seorang mantan istri dari RO ini, ya bagaimana pendapat kalian? Jujur ya, ngeri banget loh, sampai viral banget. Dan ketika dia minta maaf pun ada kayak kita jadi nggak percaya gitu dengan gaya dia minta maaf, dengan cara dia berkata-kata. Dan yang anehnya gini loh, ketika dia minta maaf, kenapa dia minta maaf sama keluarganya, sama netizen? Hello, kamu harusnya minta maaf sama mantan suami kamu, ketemu ya, dan juga peluk anak-anak kamu, raih kembali kepercayaan mereka, dan juga yang paling penting adalah bikin anak-anak kamu percaya bahwa kamu adalah ibu yang paling baik, ibu mereka yang paling dibanggakan. Cuman kalau cara kamu minta maaf sosial media dengan tidak ada menyebutkan mantan suami kamu gitu, dan juga seakan-akan kamu terzolimin gitu loh. Jangan pernah memutarbalikkan fakta. Come on lah, netizen sudah pintar, sosial media itu bergerak cepat, dan juga hati-hati. Mulutmu harimaumu, caramu berbicara adalah itu mewakili bagaimana image dirimu. So, bagaimana pendapat kalian? Silahkan komen di bawah ya. Kado Talk, Kapun Kap. Omongan yang di Terawang Tete kemarin tentang Ko Ruben akan diperlihatkan watak aslinya sekarang diperlihatkan. Aku yang bikin Viti aja aku udah lupa, asal ngoceh aja. Kamunya masih inget aja. Bukan kemarin kali, tahun kemarin. Gak tahu tahun kapan, aku lupa. Makasih ya udah mengingatkan. Intinya orang kalau nggak kuat derajat, ya itu akan jatuh lagi. Makanya orang kalau viral itu ya karena nggak kuat fondasi keimanannya, ya gampang jatuhnya. Karena orang kalau yang tadinya nggak punya uang, terus dia punya uang, tiba-tiba viral terkenal, dia tuh akan nginjek-nginjek siapa aja yang ada di bawahnya dia. Apalagi udah punya kepercayaan masyarakat, netizen. Tapi orang-orang kayak gitu biasanya Tuhan itu akan kasih tangga satu lagi, atau satu atau dua tangga. Nanti setelah itu dia akan dapat ganjarannya, pasti jatuh. Intinya orang-orang yang tidak kuat derajat makin aneh-aneh ketika dia lagi viral, ya kan, tadinya itu ibaratnya dari comberan terus naik ke daratan. Ya kalau nggak bisa membawa diri ya nyemplung lagi ke comberan gitu aja sih. Kalau orang lagi viral diomongin orang itu wajar, tapi kalau keviralannya itu bagus, dinyinyirin orang itu nggak wajar nyinyirin orang baik. Tapi kalau perilakunya nggak wajar, dinyinyirin, diomongin orang, itu hal yang lumrah di masyarakat. Ya yang baik aja suka diomongin jelek kan, kayak gitu. Nah intinya tuh ya orang kalau nggak kuat derajat itu akan balik lagi ke asalnya. Udah itu aja. Contohnya kayak Madaster gitu kan, tadinya nggak punya duit, terus punya duit, terus kayak gitu. Apakah salah? Ya nggak salah gitu. Ya emang mungkin tidak terbiasa, terus jadinya norak kan, jatuh lagi kan, kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus apalagi? Ya udahlah, kita emang fakta dan nyatanya seperti itu, mau dibilang apa ya udahlah. Intinya buat kalian di luar sana, makan